Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, semuanya kita bisa hadir kembali, kita bisa berkumpul kembali di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang saya hormati Bapak Fariz Azhari MPD, dan saya banggakan yaitu teman-teman seperjuangan yang dimana pada kali ini saya sebagai pengatur acara. Baik, izinkan kami dari kelompok 6 yaitu akan menyampaikan materi yaitu Sistem Informasi Keuangan. Adapun dalam acara pada kali ini yaitu ada beberapa sesi. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, langsung saja kita buka presentasi kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu oleh Saudari Kintan Sabrina Al-Fujahra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Kintan Sabrina Al-Fujahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model sistem informasi keuangan. Ada 3 subsistem input. Yang pertama itu ada subsistem pemrosesan data, yang kedua ada subsistem audit internal, dan yang ketiga ada subsistem intelijensi keuangan. Yang dimaksud dengan subsistem pemrosesan data merupakan mengumpulkan data internal dan lingkungan. Data internal berfungsi untuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan segala aspek operasi perusahaan. Sedangkan untuk subsistem audit internal sama dengan subsistem penelitian pemasaran dan subsistem teknik industri. Yakni mereka ini dirancang untuk melakukan studi kasus mengenai operasi perusahaan. Audit internal adalah pekerja dalam perusahaan yang biasanya terlibat dalam pekerjaan perancangan dan evaluasi sistem informasi konseptual seluruh perusahaan. Ia biasanya memberikan laporan kepada CEO atau eksekutif puncak yang lainnya. Selanjutnya yaitu subsistem intelijensi keuangan, yang dimana subsistem ini mengumpulkan data dari masyarakat keuangan seperti bank, agen pemerintah, pasar pengaman, dan sebagainya. Subsistem ini memonitor denyut nadi ekonomi nasional dan memberikan informasi kepada eksekutif perusahaan dan menganalisis keuangan mengenai tren yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Kintan Sabrina yang telah menyampaikan materi. Baik, penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Siti Selvia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang macam subsistem output. Sistem informasi keuangan mencakup 3 subsistem output, yaitu subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengontrolan. Subsistem peramalan memproyeksikan aktivitas perusahaan untuk jangka waktu sampai 10 tahun atau lebih. Aktivitas tahun yang akan datang terutama dipengaruhi oleh permintaan pasar dan hambatan internal seperti besarnya sales force, kapasitas produksi, dan keuangan yang ada. Bila jangka waktu peramalan tersebut diperpanjang, maka pengaruh lingkungan meningkat. Perubahan kebutuhan konsumen harus diantisipasi seperti halnya mengantisipasi iklim ekonomi. Model peramalan telah dikembangkan yang meliputi data internal dan lingkungan. Data ini akan memberikan dasar bagi perencanaan jangka pendek dan jangka panjang.
Model ini berfungsi sebagai alat untuk memecahkan masalah yang menjadi kurang terstruktur karena adanya perpanjangan jangka waktu perencanaan. Subsistem manajemen dana menggunakan proyeksi aktivitas perusahaan untuk menentukan arus uang masuk dan keluar perusahaan. Manajer dapat menstimulasi beberapa strategi yang dirancang untuk mencapai keseimbangan yang terbaik mengenai arus masuk dan arus keluar selama jangka waktu yang akan datang, misalnya tahun yang akan datang. Arus yang seimbang mengurangi kebutuhan yang tidak penting mengenai modal operasi pinjaman yang tidak diperlukan dan meningkatkan perolehan kembali dana surplus yang diinvestasikan. Model cash flows dapat dibuat dengan menggunakan bahasa prosedur, bahasa modelan, dan bahasa generasi keempat atau menggunakan spreadsheet elektronik. Ini juga merupakan bidang yang cocok untuk penerapan expert system. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Hasnan Al-Qomari Jamal, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis aktivitas auditing. Ada 4 jenis pokok dari aktivitas auditing internal, yaitu keuangan, operasional, persetujuan, dan desain sistem pengontrolan. Audit keuangan melakukan verifikasi terhadap keakuratan rekod perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilakukan oleh auditor eksternal. Auditor internal juga dapat melakukan audit keuangan khusus terpisah dan apa yang dilakukan oleh auditor eksternal atau dapat bekerjasama dengan auditor eksternal. Auditing operasional. Audit operasional tidak dilakukan untuk memverifikasi keakuratan record, namun untuk memvalidasi atau mengesahkan efektivitas prosedur. Sistem yang dipelajari hampir semuanya bersifat konseptual, bukannya fisik, dan mungkin melibatkan atau tidak melibatkan penggunaan komputer. Auditor yang bekerja dengan sistem berdasarkan komputer biasanya disebut dengan EDP. Namun, istilah yang akhir-akhir ini banyak digunakan adalah auditor sistem informasi. Ketika auditor internal meneliti sistem informasi yang telah ada, ia memberikan penilaian terhadap 3 fasilitas dasar, yaitu kecakupan pengontrolan, efisiensi, dan pemenuhan atas kebijaksanaan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu auditing persetujuan. Audit persetujuan adalah sama dengan audit operasional, kecuali bahwa audit persetujuan bersifat keluar. Sebagai contoh, auditor eksternal bisa secara random menentukan pekerja dan secara perorangan para pekerja ini diberi cek pembayaran dan buktinya menggunakan pengiriman. Hal ini bisa memastikan bahwa nama pada sistem pengajuan menggambarkan pekerja yang sebenarnya dan bukan hanya entry fiktif yang dibuat oleh supervisor yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin mendapat bagian dan pembayaran tersebut. Desain sistem pengontrolan internal. Dalam auditing operasional dan persetujuan, auditor internal mempelajari sistem yang telah ada. Namun, tidak ada alasan kenapa auditor harus menunggu sampai suatu sistem diimplementasikan, sehingga ia tidak dapat memberikan masukan terhadap pemasukan sistem itu. Salah satu alasannya adalah akan lebih terlalu mahal untuk mengoreksi kesalahan sistem pada waktu sistem itu telah diimplementasikan, daripada melakukan koreksi kepadanya selama waktu perancangan. Alasan lebih penting lagi adalah adanya kenyataan bahwa auditor internal dapat menyumbangkan keahliannya untuk meningkatkan kualitas sistem tersebut. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Dan untuk kali ini, sebelum kita tutup presentasi kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pada sistem informasi keuangan, yaitu kesimpulannya, sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan
informasi kepada orang atau kelompok, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, mengenai masalah keuangan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan secara umum. Sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem, data processing didukung oleh internal audit, subsistem yang menyediakan data dan informasi internal, yang memberikan data lengkap mengenai segala sifat moneter yang terjadi pada perusahaan. Subsistem inteligensi keuangan memonitor lingkungan ekonomi dari masyarakat keuangan dan juga melakukan interface dengan pemegang saham perusahaan. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 6 yang sudah menyampaikan materi pada sistem informasi keuangan. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Marilah kita tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.